Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman masih setia menyimak konten-konten saya terkait dengan edukasi dan motivasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau belajar dari filosofi kopi dan gula. Nah, bagaimana nilai-nilai yang bisa kita ambil dari kedua unsur ini, kemudian kita kaitkan ke dalam kehidupan kita, khususnya pada dunia pendidikan. Oke, yang perlu kita pahami, jika dikaitkan di dunia pendidikan, komponennya adalah kopi itu ibaratkan orang tua dan gula ibaratkan guru. Nah, kemudian rasa ibaratkan siswa. Kemudian ada beberapa kasus dalam memahami kedua hal ini. Yang pertama, ketika rasanya terlalu pahit, maka yang disalahkan mayoritas mengatakan gulanya terlalu sedikit. Berarti yang disalahkan siapa? Gula. Maka gula disebut dalam hal ini adalah guru. Kemudian kasus yang kedua, ketika rasa terlalu manis, maka mayoritas orang mengatakan gulanya terlalu banyak. Maka yang disebut pun masih gula karena terlalu banyak. Namun ketika rasanya pas, mayoritas orang mengatakan bukan gulanya yang nikmat, bukan gulanya yang enak, tapi kopi ini nikmat, kopi ini mantap. Maka yang disebut adalah kopi, bukan gula. Jadi kasus yang pertama, ketika rasanya terlalu pahit, maka gula yang disalahkan. Kedua, ketika rasanya terlalu manis, gula juga yang disalahkan. Tapi ketika rasanya pas atau nikmat atau mantap, maka kopinya ini yang nikmat. Pertanyaannya, kemana sang gula? Oke, mari kita ambil hikmah atau kita ambil ibrah dari ketiga kasus itu. Kita kaitkan dengan dunia pendidikan. Rasa itu ibaratkan siswa, ketika rasanya pahit, itu maksudnya ketika siswa itu gagal di jenjang sekolah atau menempuh proses pembelajaran kemudian gagal, nilainya jelek atau melakukan pelanggaran dan seterusnya, maka yang disebut adalah gula, dalam hal ini adalah guru. Tapi ketika rasanya pas atau rasanya mantap, maka yang disebut bukan gula tapi kopi. Kopinya ini mantap. Artinya apa? Ketika anak itu atau siswa itu berprestasi atau juara, maka yang biasa disebut adalah ini anaknya siapa? Maka yang disebut orang tua, bukan guru. Kemana nama guru ketika siswa itu berprestasi? Kita ambil contoh ketika siswa atau mahasiswa di wisuda mendapat sebagai wisudawan terbaik misalnya, pasti dipanggil ini sebagai wisudawan terbaik, anak dari bapak ini dan ibu, maka orang tuanya yang maju. Padahal di lembaga pendidikan yang paling berperan di situ, di sekolah maupun di perguruan tinggi, ya dosennya dan gurunya. Proses yang panjang itu terkadang kurang dilihat oleh kebanyakan masyarakat. Jadi, kemana sang gula? Kita lihat kopi yang sudah dicampur gula, warna yang tampak adalah warna kopi, bukan warna gula. Warna gula larut di dalam kopi, jadi bisa
menjadikan kopi itu nikmat. Artinya apa? Dalam proses pembelajaran, dalam proses pendidikan, orang tua, guru ini harus bekerja sama, harus saling melarutkan dalam proses tersebut. Seperti ibaratkan kopi dan gula itu tadi. Tapi yang tampak adalah warna kopi, warna hitam. Sedangkan warna gula itu tidak tampak. Artinya kita harus paham dalam mengajar, dalam mendidik, kita harus larut seperti gula. Meskipun tidak tampak, tapi yakinlah kita bisa menjadikan kopi itu, menjadikan siswa itu rasanya pas atau sukses atau berprestasi. Gula yang tidak tampak dalam larutan kopi itu menandakan adalah keikhlasan itu memang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Banyak orang yang mengartikan variasi makna ikhlas. Ikhlas itu maknanya sederhana kalau menurut saya. Di dalam surat Al-Ikhlas, di situ nama suratnya Al-Ikhlas. Tapi kita baca mulai awal sampai akhir tidak ada kata ikhlas. Tidak ada satupun kata ikhlas, tapi dinamai surat Al-Ikhlas. Kenapa seperti itu? Sama dengan gula tadi, bercampur tapi tidak tampak dan tidak disebut. Itulah makna ikhlas sebenarnya. Oleh karena itu, ini sebagai nasihat untuk saya pribadi dan teman-teman yang berjuang mendidik sebagai guru, dosen, dan juga orang tua harus sadar bahwa kedua unsur ini harus saling bersinergi supaya tercipta rasa yang pas, sehingga tercipta generasi bangsa yang berkualitas, berdaya saing, dan berdaya guna untuk bangsa, negara, dan agama. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata dan kajian yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Tunggu konten-konten terkait dengan motivasi dan edukasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi sama Nabil. Like, comment, dan subscribe. Terima kasih.